Dan ini perlu hati-hati. Biasanya nanti akan muncul satu ceramah seorang ustadz yang beliau mengatakan, kalau kamu sahur, di tanganmu ada makanan, di tanganmu ada minuman, kemudian kamu mendengar azan, maka jangan letakkan makananmu, jangan letakkan minumanmu, selesaikan makanan dan minumanmu. Ini video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu kita berpuasa? Di Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah 187. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai nanti terang bagi kalian benang putih dari benang hitam atau yang kita kenal dengan fajar shadiq. Maka waktu puasa itu adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Karena itulah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan, dzakarna anna man tala'al fajru wa fihi ta'amun falyalfilhu wa yutimma shaumah. Orang yang kalau dia makan dan masuk waktu subuh keluar fajar, di mulutnya masih ada makanan, maka kata Imam Nawawi wajib dilepeh dan sempurnakanlah puasanya. Fa'idib tala'ahu ba'da ilmi bil fajri batala shaumuh. Kata Imam Nawawi, kalau dia tahu sudah masuk fajar, sudah masuk waktu subuh, tapi dia masih nelan apa yang ada pada mulutnya, maka puasanya batal. Wa hadza la khilafa fihi. Dan ini kata Imam Nawawi tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang menjadi masalah adalah biasanya nanti akan muncul satu ceramah seorang ustadz yang beliau mengatakan, kalau kamu sahur, di tanganmu ada makanan, di tanganmu ada minuman, kemudian kamu mendengar azan, maka jangan letakkan makananmu, jangan letakkan minumanmu, selesaikan makanan dan minumanmu. Ini video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Dan ini perlu hati-hati. Memang ada hadis, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau kalian mendengar suara azan, di tangan kalian ada makanan, di tangan kalian ada minuman, jangan letakkan, selesaikanlah makan dan minum kalian. Hadis tidak bisa difahami sepotong-sepotong. Tidak bisa kita menemukan satu hadis kita simpulkan. Tidak bisa kita kemudian membaca satu hadis, kita ambil hukum, tapi ulama kemudian membuat kesimpulan, hadis itu harus digabung dengan hadis yang seirama, baru disimpulkan. Maka hadis ini kata ulama harus digabungkan dengan hadis yang lebih sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Kata Siti Aisyah, di zaman Rasulullah SAW adzan subuh itu 2 kali. Yang pertama adalah adzannya Bilal pada waktu malam. Ketika Bilal adzan, perhatikan hadis ini. Faqala Rasulullah, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kalian mendengar adzannya Abdullah ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali setelah terbitnya fajar, setelah masuknya sholat subuh. Maka kata ulama, hadis yang pertama itu harus digabung berlaku untuk adzan pertama Bilal. Ini bisa kita baca dalam kitab Mirqatus Su'ud ila Sunani Abi Dawud.
Imam As-Suyuti mengatakan qala Al-Khattabi hadza ala qawlihi inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Hadis pertama yang Rasulullah mengatakan kalau kamu mendengar adzan jangan letakkan makananmu, selesaikan, itu harus diarahkan kepada adzannya Bilal ketika malam hari sebelum masuk waktu subuh. Maka pertanyaannya, kalau kita pernah ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah, sampai sekarang adzan itu 2 kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua, dan jedahnya lumayan lama, bisa 1 jam. Pertanyaannya adalah, kalau Bilal adzan itu belum masuk waktu subuh, maka jangankan yang di tangan, nambah 1 wakul, minum 1 ceret, tidak batal, karena belum masuk waktu subuh. Tapi kalau adzan yang kedua, itu kata Rasulullah SAW, hatta yu'adzina, menggunakan hatta. Batas orang boleh makan dan boleh minum sampai dia mendengar adzan kedua, adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adzan Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah adzan keluarnya fajar. Maka jangankan yang di tangan, kata Imam Nawawi, yang di mulut saja. Kalau kita tahu pasti sudah masuk waktu subuh, sudah masuk keluarnya fajar shadiq, jangankan yang di tangan, yang di mulut, kata Imam Nawawi, kita telan, ulama sepakat puasanya batal. Karena itulah dalam tradisi Indonesia ada imsak. Apakah imsak ini hal yang bid'ah? Imsak itu sebenarnya mengacu kepada hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, beliau pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit, apakah kamu pernah sahur bareng Rasulullah? Kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'an nabi thumma qama ila shalah. Saya pernah sahur sama Rasulullah SAW, setelah sahur saya berangkat sholat. Oleh Anas ditanya, kam kana bainal adzan was sahur? Rasulullah itu makan berhenti adzan atau sebelum sahur, sebelum adzan? Kata Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW sahur itu berhentinya sebelum adzan. Berapa jeda antara beliau sahur dengan adzan? Kata Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayah, perkiraan 50 ayat. Inilah yang di Indonesia dijadikan sebagai imsak. Karena itulah ulama mengatakan sunnah kita berhenti makan dan minum sahur sebelum kita mendengar adzan. Pertanyaan saya satu, di Indonesia adzan itu sekali atau 2 kali? Maka kita sepakat jawabannya mayoritas masjid di Indonesia itu adzan cuma sekali. Pertanyaan kedua, adzan di Indonesia itu adzannya Bilal atau adzan subuh? Tentu kita sepakat bahwasanya adzan di Indonesia itu sekali dan itu subuh. Maka kalau kita subuh sudah adzan kok masih makan, maka ulama sepakat batal. Karena itulah kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan dalam syarah Imam Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan begini, wa fihil hathu ala ta'khiris sahur ila qubailil fajr. Hadis ini menunjukkan khusus untuk puasa. Kata Imam Nawawi, kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur sampai sebelum fajar. Dalam kitab Asnal Mathalib, Syekh Zakaria Al-Ansari juga mengatakan wasunnah ayyakuna bainahu wa bainal fajri qadra khamsina ayah. Sunnahnya adalah kita makan sahur berhenti sebelum adzan perkiraan 50 ayat. Maka ayo kita jaga puasa kita, jangan sampai batal sebelum memulai. Kalau kita sahur, sunnahnya sahur adalah diakhirkan. Cuma jangan sampai mepet sholat subuh. Sunnahnya adalah kita berhenti sebelum waktu sholat subuh masuk. Dan itulah di Indonesia dikenal dengan imsak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.